Alkisah, hiduplah seorang raja bernama Ajisaka. Ia mempunyai 2 orang abdi yang setia, yaitu Dora dan Sembada. Suatu hari, mereka bertiga melakukan perjalanan ke tanah Jawa. Suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Mereka harus beristirahat dan mengumpulkan tenaga. Silahkan Tuan, semua ini untuk Tuan. Terima kasih. Kalian juga harus makan. Baik Tuan, akan kuturuti semua amanahmu. Saya berjanji. Maka Ajisaka pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa bersama dengan Dora. Selalu akan kujaga pusakamu ini, Tuan Ajisaka. Semoga engkau selalu diberi keselamatan selama perjalanan. Ajisaka yang murah senyum, gemar menolong, mendapat sambutan yang baik oleh warga sekitar. Selama di Medang Kamulan, ia tinggal di rumah Nyai Rondo Sangkeran. Nyai Rondo pun sangat menyayanginya. Istirahat saja, Mbok. Biar aku yang mengangkut kayu ini. Terima kasih, Nang. Aku bersyukur punya anak angkat sepertimu. Ada apa, Mbok? Kenapa selalu murung? Tidak, Nang. Hanya saja terpikir olehku kekejaman raja kita, Prabu Dewata Cengkar. Jangan khawatir, Mbok. Besok akan kutemui dia dan akan kuberi pelajaran. Tapi, Nang, Jangan meragukanku, Mbok. Aku cukup kuat dan sakti. Apa maumu? Ada apa kau datang ke sini? Ku minta Prabu tidak lagi mengganggu warga di desa. Sebagai gantinya, akan kuserahkan diriku padamu. Baru kali ini kulihat ada manusia yang mau menyerahkan diri padaku. Jangan senang dulu. Aku punya satu syarat, yaitu aku minta tanah sepanjang kain yang kubawa, serta yang mengukurnya harus Anda sendiri. Itu saja? Baiklah, ku terima. Prabu Dewata Cengkar lalu memulai membentangkan kain yang dibawa oleh Ajisaka. Kain ini panjang sekali, seolah tak punya batas. Tanpa ia sadari, selama mengukur, Prabu Dewata Cengkar telah melangkah hingga tepian tebing. Tepat ketika Prabu telah sampai di tepi tebing, Ajisaka menghentakkan kainnya. Hentakan kain Ajisaka begitu kuat, hingga Prabu Dewata Cengkar pun terpelanting. Hilangnya Prabu Dewata Cengkar membuat rakyat gembira. Mereka semua sepakat untuk menjadikan Ajisaka sebagai raja mereka, raja di Medang Kamulan. Suatu hari, Ajisaka teringat akan Sembada. Ia pun menyuruh Dora untuk menjemput ajudan setianya itu. Dora, jemputlah Sembada. Ajaklah dia kemari dan sampaikan pesanku untuk membawa serta pusakaku. Baik Tuan, dia pasti sangat gembira. Saya berangkat dulu Tuan. Ke Pulau Majeti untuk menjemput Sembada. Ia pun akhirnya sampai di Pulau Majeti. Siapakah itu gerangan? Kak Sembada? Oh lah, Dora rupanya. Kak Sembada, aku kesini atas perintah Tuan Ajisaka untuk menjemput Kak Sembada dan juga keris pusaka milik Tuan Ajisaka. Maaf Dora, aku harus menolak ajakanmu. Tuan Ajisaka dulu bilang bahwa ia sendiri yang akan mengambil keris pusakanya. Tapi Kak Sembada, aku datang sini atas perintah Tuan Ajisaka.
Aku juga diperintah Tuan Aji Saka untuk menjaga kerisnya hingga ia sendiri yang datang untuk mengambilnya. Mereka berdua terus berdebat. Mereka adalah abdi yang sangat setia dan patuh pada perintah rajanya. Masing-masing mempunyai tugas yang harus dipatuhi. Hingga akhirnya pertarungan dua pendekar itu pun tak terhindarkan. Mereka berdua sama-sama kuat. Hingga akhirnya mereka berdua gugur. Sementara itu, di Medang Kamulan, Kenapa mereka lama sekali? Jangan-jangan terjadi sesuatu. karena kedua abdinya tak kunjung pulang, Aji Saka sendiri yang menjemput mereka berdua ke Pulau Majeti. Betapa terkejutnya Aji Saka begitu mengetahui kedua ajudannya yang setia ternyata telah tewas. Sembada, Ia menyesal karena ia telah menimbulkan pertengkaran. Ia pun berdoa pada Tuhan, mohon ampun atas kesalahannya dan meminta dosa kedua abdinya diampuni. maafkan aku Sembada. Aku memerintahmu untuk tetap menjaga pusaka hingga aku sendiri yang mengambilnya. Seharusnya aku tidak menyuruh Dora untuk menjemputmu, karena kau pasti tidak akan mau pergi hingga aku sendiri yang menjemputmu. Kau begitu patuh dan setia. Dora pun sama. Ia tidak akan pulang tanpa dirimu. Ia pun begitu patuh pada perintahku. Hono Coroko, yang berarti ada utusan. Doto Sowolo, yang berarti saling bertarung. Podo Joyonyo, yang berarti sama kuatnya. Mogo Botongo, yang berarti berakhir dengan kematian. Puisi itu ditulis dengan huruf yang aneh, hingga akhirnya huruf itu dikenal sebagai aksara Jawa atau huruf Jawa. Menurut cerita, inilah asal-usul aksara Jawa yang kita kenal sampai sekarang ini. Pesan moral dari cerita ini adalah seorang pemimpin harus selalu ingat pada janji dan perintah yang pernah ia katakan. Jika tidak, ia akan membuat rakyatnya menjadi korban.